Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat channel Cermin Kehidupan dimanapun kalian berada. Salam sehat, salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi bersama kami channel Cermin Kehidupan, di mana kita akan membahas kisah-kisah menarik untuk Anda simak. Mari kita langsung simak kisahnya. Lelaki ini membawa pulang selingkuhan karena istrinya mandul. Beberapa tahun kemudian ia menyesal. Tidak ada manusia yang sempurna, begitu juga dengan dirimu. Terkadang ada seseorang yang merasa lebih tinggi dari orang lain. Ketika kamu menyia-nyiakan orang lain, akan meninggalkan goresan luka di hati yang terdalam. Saat orang tersebut menghilang, kita akan merasa kehilangan dan penyesalan akan datang. Pada suatu pagi yang cerah, di pinggiran kota kecil, hiduplah pasangan suami istri bernama David dan Ayu. Mereka adalah pasangan yang telah menikah selama 5 tahun. Namun sayangnya mereka belum dikaruniai seorang anak. Kehidupan rumah tangga mereka diwarnai oleh perjuangan dan harapan untuk memiliki anak. David dan Ayu adalah pasangan yang saling mencintai dan saling mendukung satu sama lain. Mereka selalu berusaha menjalani hidup dengan penuh kasih sayang. Walaupun terkadang ada rasa kekecewaan dan frustasi yang datang bersama dengan ketidaksuburan mereka. Mereka telah mencoba berbagai metode pengobatan, mengunjungi berbagai dokter, dan bahkan mencoba program fertilisasi in vitro. Namun belum ada hasil positif. Meskipun kehidupan mereka diwarnai dengan ketidakpastian, David dan Ayu selalu berusaha menjalani setiap hari dengan semangat positif. Mereka selalu mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil seperti berjalan-jalan bersama di taman, berkendara ke pegunungan, atau menghabiskan waktu dengan keluarga dan teman-teman mereka. Mereka merasa beruntung memiliki dukungan keluarga dan teman-teman yang selalu ada untuk mereka, memberikan mereka kekuatan dan semangat dalam perjuangan mereka. David adalah seorang insinyur. Mereka memiliki rumah yang indah dengan taman kecil yang mereka rawat bersama. Mereka sering menghabiskan waktu di taman tersebut, berkebun dan menikmati ketenangan bersama. David dan Ayu telah bersama selama beberapa tahun dalam perjalanan pernikahan mereka, dan keputusan untuk tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait masalah reproduksi membuat mereka merasa was-was. David dalam diam mulai merasa bersalah karena tidak berani menjalani pemeriksaan kesehatan reproduksi. Dia tidak ingin menyakiti perasaan Ayu atau membuatnya merasa seperti inilah yang membuat mereka gagal memiliki anak. Tetapi, semakin lama rasa ketidakpastian dan rasa bersalah itu mulai merongrong pikiran David. Selama beberapa bulan, David mulai memikirkan untuk mengambil langkah untuk mengungkapkan kekhawatirannya kepada Ayu. Dia tahu bahwa berbicara tentang hal ini bisa menjadi hal yang sulit dan emosional. Tetapi dia merasa penting untuk membuka pintu komunikasi dan bersama-sama mencari solusi. Pada suatu malam, setelah makan malam, David mengajak Ayu duduk di sofa mereka. "Dav, apa yang kamu pikirkan?" tanya Ayu ketika dia melihat David terlihat serius. David menghirup nafas dalam-dalam dan dengan hati-hati berkata, "Ayu, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu yang sebenarnya sudah lama membuatku merasa gelisah. Tapi aku tidak memiliki daya untuk mengatakannya. Aku takut di antara kita akan ada yang kecewa." "Tidak apa-apa, aku akan selalu mencintaimu. Aku juga mencintaimu, Ayu, sangat," kata David. David tidak melanjutkan apa yang dipikirkannya tadi. Ia kembali memeluk istri tercintanya. Baginya Ayu adalah segalanya. Saat berjalannya waktu, tekanan dari masalah reproduksi yang mereka hadapi mulai mempengaruhi hubungan David dan Ayu. Mereka sering merasa frustasi dan terjebak dalam siklus perasaan yang sulit diatasi. Pada suatu hari setelah bertengkar kecil yang sebenarnya tidak berarti, David dan Ayu merasa jarak antara mereka semakin meningkat. David yang merasa bingung dan tertekan akhirnya memutuskan untuk mencari kesibukan di luar rumah. Dia merasa bahwa pergi sejenak mungkin dapat membantunya untuk merenung dan merapikan pikirannya. Dia berbicara dengan Ayu tentang keputusannya, dan Ayu meskipun merasa sedih dengan keputusan itu, mengerti bahwa David mungkin memerlukan waktu dan ruang untuk merenung. Sementara itu, Ayu mendapat saran dari seorang teman dekat untuk pergi berlibur selama beberapa hari untuk menjernihkan pikirannya dan mendapatkan waktu untuk dirinya sendiri. Dia merasa bahwa liburan bisa membantu meredakan stres dan kecemasan yang dia alami akibat masalah reproduksi dan jarak antara mereka berdua.
Mereka setuju untuk memberi satu sama lain waktu dan ruang yang mereka butuhkan. David pergi menjalani hobi yang selalu selama ini ia tinggal, yaitu memancing bersama teman-temannya. Sementara Ayu merencanakan liburan pendek ke pantai bersama seorang teman dekatnya. Saat menjalani waktu yang lebih terpisah, keduanya merenung dan merenungkan hubungan mereka. Mereka menyadari bahwa cinta mereka satu sama lain tetap kuat, dan bahwa masalah yang mereka hadapi bukanlah kesalahan satu sama lain. Mereka merindukan kebersamaan mereka dan mulai memahami bahwa mereka perlu bekerja bersama untuk mengatasi masalah mereka. Ketika Ayu kembali dari liburan setelah seminggu berlalu, ia merasa antusias untuk bertemu kembali dengan David dan memulai lembaran baru dalam perjalanan mereka. Namun ketika dia sampai di rumah, dia terkejut mendapati rumah kosong. David tidak ada di sana dan semua barang-barang pribadinya masih ada di tempat. Ayu merasa cemas dan bingung. Dia mencoba menghubungi David melalui telepon, tetapi panggilannya tidak dijawab. Setelah beberapa kali mencoba dan tidak mendapatkan respon, kekhawatiran Ayu semakin besar. Dia mencoba menghubungi teman-teman David, tetapi mereka juga tidak tahu di mana David berada. Dia menemukan surat yang tertinggal di meja tamu yang berisi pesan dari suaminya. Dalam surat tersebut, David menjelaskan bahwa dia perlu waktu dan ruang untuk merenungkan hubungan mereka dan menemukan jalan keluar dari perasaan cemas dan stres yang telah merasuki mereka akhir-akhir ini. Dia tidak mengatakan di mana dia pergi atau berapa lama dia akan pergi. Ayu merasa campur aduk oleh surat tersebut. Dia merasa kecewa dan terluka karena David pergi tanpa memberitahu dia. Tetapi dia juga mencoba untuk memahami bahwa suaminya mungkin membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri. Namun ketidakpastian dan perasaan cemas membuatnya merasa semakin terisolasi. Selama beberapa hari berikutnya, Ayu terus mencoba menghubungi David tanpa hasil. Dia juga mencari dukungan dari teman-temannya dan keluarga untuk mengatasi situasi ini. Mereka memberinya nasihat dan dukungan yang dia butuhkan untuk menjalani situasi ini dengan lebih tenang. Ayu akhirnya memutuskan untuk memberikan David waktu dan ruang yang dia minta, meskipun perasaan cemas tetap menghantuinya. Ketika David menjalani waktu untuk diri sendiri dan merenungkan hubungannya dengan Ayu, ia secara kebetulan bertemu dengan seorang wanita bernama Ica. Ica adalah seorang janda yang memiliki seorang anak laki-laki berusia 3 tahun. Mereka bertemu di sebuah acara lokal dan mulai berbicara. Seiring berjalannya waktu, David mulai merasa tertarik pada Ica dan merasa nyaman di sekitarnya. David dan Ica mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, terutama setelah David memutuskan untuk menjalani waktu terpisah dari Ayu. Mereka saling berbagi cerita, tertawa bersama, dan merasa bahwa mereka memiliki banyak kesamaan dalam pandangan hidup mereka. Ica adalah sosok yang hangat dan penuh perhatian, dan hubungan mereka semakin mendalam. Ketika David dan Ayu sedang dalam proses memperbaiki hubungan mereka setelah mengatasi masalah yang rumit, David membawa Ica pulang ke rumah mereka. Itu bisa menjadi pukulan yang sangat besar bagi Ayu. Kehadiran Ica di rumah mereka secara mendadak dan tanpa persiapan sebelumnya tentu akan menimbulkan banyak emosi dan reaksi dari Ayu. Ketika Ayu melihat David dan Ica bersama di rumah mereka, dia merasa syok dan terkejut. Ini adalah momen yang sangat emosional dan rumit. Ayu merasa terluka, dikhianati, dan kehilangan. Karena dia tidak mengharapkan David akan membawa Ica ke dalam rumah mereka saat hubungan mereka sedang dalam proses perbaikan. Saat David membawa Ica pulang dan menyampaikan keinginannya untuk punya keturunan, terlepas apakah itu dari Ica dan Ayu, situasinya menjadi semakin rumit. David merasa bahwa kehadiran Ica memberinya kesempatan untuk memiliki anak dan dia merasa bahwa ini adalah jalan yang baik yang bisa dia tempuh untuk memenuhi keinginannya untuk berketurunan. David harus menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud untuk menyakiti Ayu. Tetapi dia merasa bahwa perjalanan dengan Ica adalah langkah penting untuk mengatasi perasaan yang dia rasakan terhadapnya. Dia ingin memberitahu Ayu tentang perasaannya dan meminta pengertian serta dukungannya untuk menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Setelah menghadapi situasi rumit dan konflik dalam rumah tangganya, memutuskan untuk mencari pekerjaan sebagai langkah untuk merasa lebih baik dan mandiri dan mengalihkan perhatian Ayu. Keputusan ini Ayu ambil dan mungkin merupakan langkah yang baik dalam upaya untuk mengatasi stres dan ketidakpastian yang ada dalam rumah tangganya. Mencari pekerjaan dapat memberikan Ayu kegiatan yang bermanfaat dan mengalihkan perhatiannya dari konflik yang sedang dihadapinya, yang mungkin membantu mengurangi tekanan dalam hubungan mereka dengan David. Sementara Ayu mencari pekerjaan, dia merasa senang mendapatkan peluang baru untuk berkembang dan meraih tujuannya. Ini juga bisa memberikan kesempatan untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain di luar rumah tangganya
yang bisa membantu meredakan stres dan meningkatkan rasa percaya diri. Beberapa minggu berlalu, ternyata Ica hamil. David senang bukan main. Ketika David mengetahui bahwa Ica hamil, perasaannya sangat campur aduk. Kebahagiaan karena akan menjadi seorang ayah bisa menjadi emosi yang mendalam dan positif. Namun situasi ini juga akan memperumit hubungannya dengan Ayu, dan mereka perlu menghadapi konsekuensinya bersama-sama. Hingga David memberikan perhatian ekstra kepada Ica dan mulai mengabaikan Ayu. Situasinya semakin rumit dan menegangkan dalam rumah tangga mereka. Sikap David ini menjadi sumber konflik yang serius dan memperburuk hubungan mereka. Ayu merasa sangat terluka dan terabaikan oleh perilaku David. Kehadiran Ica yang hamil menimbulkan perasaan tidak adil kepada Ayu. Kepala Ayu penuh dengan keraguan, kecemburuan, dan kekhawatiran tentang masa depan hubungannya dengan David. Hingga suatu hari, kejadian janggal terjadi. Ica jatuh terpeleset. Ica memfitnah Ayu sengaja membiarkan lantai licin. Ica memutuskan untuk memfitnah Ayu di depan David. Dengan nada dan wajah yang tampak sangat marah, dia bicara dengan nada tajam. David, kamu tahu, saya yakin Ayu sengaja membuat lantai ini licin. Dia mencoba menyebabkan saya terpeleset. David yang awalnya terkejut dan marah dengan tuduhan tersebut menghela nafas dalam-dalam dan mencoba mempertimbangkan kedua pihak. Ica, kita perlu bicara dengan tenang dan jujur. Jangan membuat tuduhan tanpa bukti yang kuat. Apa yang membuatmu yakin bahwa ini adalah tindakan yang disengaja dari Ayu? Ayu, yang sudah mengalami banyak tekanan dan konflik dalam rumah tangganya, merasa cukup kuat dan percaya pada dirinya sendiri. Dia menatap Ica dengan mantap dan berkata, saya tidak pernah melakukan sesuatu yang akan merugikan orang lain dengan sengaja. David, kamu tahu bahwa aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Saya sangat berduka mendengar bahwa kamu merasa seperti ini, Ica. David mulai merasa bingung dan ingin mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dia berkata, kita perlu mencari tahu apa yang terjadi dengan sejujurnya. Ica, apakah kamu punya bukti konkret yang mendukung tuduhanmu? Ayu, apakah kamu memiliki penjelasan apapun tentang insiden ini? Ica tersentak dan tidak dapat memberikan bukti konkret untuk mendukung tuduhannya. Ayu dengan tenang menjelaskan bahwa dia tidak memiliki alasan apapun untuk melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. David yang sudah mulai memahami bahwa situasi ini rumit dan perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih besar, ingin menenangkan situasi tersebut. Setelah insiden fitnah dari Ica dan upaya mencari tahu apa yang terjadi, situasi di rumah tangga David, Ayu, dan Ica semakin rumit. David merasa tertekan dan tidak tahu harus menghadapinya. Suatu hari setelah berbincang dengan Ayu, perasaannya mencapai titik tertinggi ketidakpastian. Mereka duduk bersama di ruang tamu, dan David dengan ekspresi wajah yang gelisah mulai bicara. Ayu, saya tidak tahu harus bagaimana lagi, ujarnya dengan nada frustasi. Saya mencintaimu, tapi saya juga terikat dengan Ica. Terutama setelah berita kehamilan ini, saya ingin kita semua bisa hidup damai bersama-sama. Ayu dengan tatapan yang tegas dan tanpa ragu menjawab. David, saya juga ingin hal yang sama, tapi situasi ini sangat sulit bagi saya. Ica adalah seorang perempuan yang berperan dalam mengacaukan rumah tangga kita, dan fitnahnya terhadap saya telah menyakiti perasaanku. David mulai merasa putus asa. Ayu, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Saya ingin kita bisa mencari cara untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Ica hamil dan ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi bersama. Setelah kejadian itu, Ica mulai merasa bisa mengendalikan David. Ternyata meski dirinya adalah istri kedua, Ica tidak ingin berbagi suami kepada Ayu. Hingga pada suatu hari, saat David dan Ica bicara di ruang tamu, Ica memutuskan untuk membuka perasaannya. David, ujar Ica dengan nada yang penuh kejujuran. Aku tahu, kamu mencoba untuk mencari jalan tengah antara aku dan Ayu, tapi aku tidak bisa merasa nyaman dengan keberadaannya. Aku ingin agar kamu menceraikannya. David yang terkejut mendengar permintaan itu menjawab dengan hati-hati. Ica, aku tahu situasi ini akan sangat rumit dan sulit. Tapi menceraikan Ayu adalah keputusan yang besar. Aku ingin menemukan solusi yang membuat kita semua merasa nyaman, tapi ini adalah langkah drastis. Ica menjawab dengan tegas, aku tahu itu drastis. Tapi itu adalah satu-satunya cara bagi kita untuk memiliki kebahagiaan sejati bersama-sama. Ayu adalah penghalang besar bagi hubungan kita, dan aku tidak tahu berapa lama kita bisa terus seperti ini. David terlihat bingung dan tertekan oleh permintaan Ica. Dia mencoba menjelaskan, Ica, aku mencintaimu, tapi aku juga memiliki tanggung jawab pada Ayu. Kami telah menjalani banyak hal bersama, dan menceraikannya adalah keputusan yang akan sangat mempengaruhi hidupnya. Ica masih memegang pendiriannya. David, aku mengerti, kamu merasa memiliki tanggung jawab pada Ayu. Tapi bagaimana dengan kebahagiaan kita? Kita harus memikirkan masa depan kita bersama. Ayu dan aku tidak bisa hidup bersama. Aku ingin kita berdua bisa menjalani kehidupan yang lebih baik, demi anak kita, demi anak yang selalu kamu impikan ini.
Setelah berbagai perjuangan, David dan Ayu akhirnya memutuskan untuk bercerai. Meskipun ini adalah keputusan yang sulit, keduanya menyadari bahwa ini mungkin merupakan langkah terbaik untuk mereka berdua, mengingat perbedaan yang mendalam dalam perasaan dan pandangan mereka. Ketika mereka mengumumkan keputusan mereka untuk bercerai, Ayu menerima berita tersebut dengan lapang dada. Meskipun dia merasa sedih dan merasa kecewa bahwa hubungan pernikahan berakhir, dia juga merasa bahwa ini adalah langkah yang diperlukan untuk memberikan keduanya kesempatan untuk mengejar kebahagiaan masing-masing. Ayu menjalani proses perceraian dengan kepala tegak, meresapi pengalaman dan pertumbuhannya selama pernikahan mereka. Dia merasa bahwa dia telah belajar banyak dari pengalaman ini dan merasa lebih kuat dalam menjalani kehidupan barunya. David juga merasa campur aduk dengan keputusan tersebut. Dia merasa sedih atas akhirnya pernikahannya dengan Ayu, tetapi juga merasa lega karena tidak lagi harus menghadapi konflik dan tekanan yang ada dalam hubungan mereka. Dia menyadari bahwa ini adalah langkah yang diperlukan untuk memberinya kesempatan untuk mengejar kebahagiaannya bersama Ica. Beberapa bulan setelah perceraiannya dengan David, Ayu mulai membangun kembali hidupnya. Dia telah menemukan pekerjaan yang memberinya pengalaman baru dan mengembangkan jaringan pertemanan di tempat kerjanya. Di antara teman-teman barunya, ada seorang rekan kerja yang tampaknya sangat menyukai Ayu. Namun Ayu merasa trauma dan ragu untuk memulai hubungan baru. Suatu hari, rekan kerja tersebut, Michael, mengajak Ayu untuk makan malam bersama. Mereka duduk di sebuah restoran yang nyaman dan Ayu bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam cara Michael memandangnya. Michael tersenyum lembut dan berkata, "Ayu, aku menikmati waktu bersamamu. Aku merasa ada ikatan khusus yang kita punya dan aku ingin tahu lebih banyak tentangmu." Ayu merasa terhormat dengan perhatian Michael, tapi dia merasa takut membuka hati lagi setelah perasaan dan pengalaman buruknya dalam pernikahan sebelumnya. Dia menjawab dengan jujur, "Michael, aku harus jujur padamu. Aku baru saja melewati perceraian yang sulit dan aku masih merasa trauma. Aku takut untuk terluka lagi." Michael dengan lembut menjawab, "Aku mengerti Ayu. Aku tidak ingin memaksamu untuk melupakan masa lalu atau merasa tidak nyaman. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini jika kamu perlu seseorang untuk bicara atau berbagi. Aku tidak akan mendorongmu ke dalam hubungan yang kamu tidak siap hadapi." Ayu merasa lega mendengar kata-kata Michael yang bijaksana. Dia menyadari bahwa dia tidak harus merasa tergesa-gesa dalam memulai hubungan baru. Dia merasa bersyukur memiliki seseorang seperti Michael yang dapat memahami perasaannya. Setelah beberapa waktu berlalu sejak perceraian, David mulai merasa kerinduan dan penyesalan yang mendalam terhadap Ayu. Meskipun dia memulai hubungan dengan Ica, perasaannya terhadap Ayu tidak pernah benar-benar memudar. Suatu hari, David duduk sendirian di ruang tamu apartemennya yang sepi, merenungkan masa lalu dan keputusannya untuk bercerai dari Ayu. Perasaan kerinduan terhadap Ayu semakin kuat dan dia menyadari bahwa dia masih mencintai Ayu dan merindukannya. David merasa berat hati dan menyesali keputusannya. Dia berpikir tentang momen-momen bahagia yang mereka bagikan bersama-sama dan bagaimana dia telah melepaskan hubungan yang berarti baginya. Perasaannya terhadap Ica juga menjadi lebih rumit karena dia menyadari bahwa perasaan itu bukanlah pengganti cinta yang pernah dia miliki untuk Ayu. David merenung dalam hati dan mencoba untuk mencari cara untuk berbicara dengan Ayu. Dia ingin mengungkapkan penyesalannya dan mencoba memulihkan hubungan mereka. Namun dia juga tahu bahwa waktu telah berlalu dan Ayu telah melangkah maju dalam hidupnya. Ica setelah mengetahui bahwa David masih merasa galau karena Ayu, mulai merasa cemburu dan khawatir tentang hubungan mereka. Dia merasa bahwa cinta David terhadap Ayu masih ada dan dia memunculkan rasa cemburu dalam dirinya. Suatu hari, Ica dan David duduk bersama di ruang tamu. Ica mencoba untuk berbicara dengan tulus kepada David tentang perasaannya. "David, aku merasa seperti kau masih memikirkan Ayu," katanya dengan lembut. David yang merasa tertangkap dalam perasaannya terhadap Ayu, mencoba menjawab dengan jujur. "Ica, aku memang merasa penyesalan dan rindu terhadap Ayu. Kami telah memiliki banyak kenangan bersama, dan itu sulit untuk melupakan semuanya." Ica meskipun merasa terluka oleh kejujuran itu, berusaha untuk memahami David. "Aku mengerti bahwa kita semua memiliki masa lalu. Tapi aku tidak ingin merasa terlupakan atau cemburu terhadap Ayu. Aku ingin kita memiliki masa depan bersama yang bahagia." David merasa bersalah karena membuat Ica merasa cemburu dan khawatir. Dia mencoba meyakinkan Ica. "Ica, kamu adalah bagian penting dalam hidupku sekarang. Dan aku ingin fokus pada masa depan kita bersama.
Kami harus bekerja sama untuk mengatasi perasaan ini dan membangun hubungan yang lebih kuat. Ica yang masih cemburu dan mempunyai keinginan untuk memiliki perhiasan mewah mulai mengungkapkan keinginannya pada David. Dia merasa bahwa memiliki perhiasan mewah dapat mengisi kekosongan atau ketidaknyamanannya yang muncul karena perasaan David terhadap Ayu. Suatu hari dia mengungkapkan keinginannya kepada David. David, ujarnya dengan nada manis, aku ingin memiliki perhiasan mewah. Aku tahu itu mungkin terdengar cukup materialistik, tapi itu adalah sesuatu yang aku inginkan. David mulai merasa bersalah karena telah membuat Ica merasa cemburu, bersedia untuk memenuhi keinginannya. Dia ingin membuat Ica bahagia dan berpikir bahwa memberikan perhiasan mewah adalah cara untuk melakukannya. Tentu Ica, jawab David dengan senyum. Aku ingin kamu bahagia, apa yang kamu inginkan? Ica menggambarkan perhiasan yang dia idamkan dengan rinci. David mencatatnya dengan seksama. Beberapa hari kemudian, dia memberikan perhiasan mewah tersebut kepada Ica sebagai hadiah. Ica merasa senang dan berterima kasih kepada David atas hadiah tersebut. Dia merasa dihargai dan bahagia dengan perhiasan mewah itu. Namun dia juga mulai menyadari bahwa memiliki perhiasan mewah bukanlah solusi tentang masalah emosional dan ketidaknyamanannya. Beberapa bulan kemudian, Ayu setelah melalui proses pemulihan dari perceraian dengan David berhasil menemukan kebahagiaan dalam hubungannya dengan Michael. Mereka berdua memutuskan untuk menikah dan memulai babak baru dalam hidup mereka bersama. Ayu dengan senang hati mengirimkan undangan pernikahannya kepada David dan istrinya Ica sebagai tanda perdamaian dan kemajuan dalam hidupnya. Ketika undangan pernikahan tiba di tangan David dan Ica, mereka merasa campur aduk. David merasa bahagia untuk Ayu karena menemukan kebahagiaan dan keseimbangan dalam hidupnya. Tapi dia juga merasa sedih karena pernikahan Ayu adalah pengingat tentang apa yang telah mereka lalui bersama. Ica merasa cemburu dan khawatir. Dia merasa tidak nyaman dengan kehadiran David di pernikahan Ayu, terutama karena dia tahu David masih memiliki perasaan untuk Ayu. Dia bicara dengan David tentang kehadiran mereka di pernikahan Ayu. David, ujar Ica dengan keraguan. Aku tidak tahu bagaimana harus merasa tentang pernikahan Ayu. Aku tidak suka perasaanmu terhadapnya dan aku khawatir tentang kehadiranmu di sana. Di sisi lain, Ayu mulai sibuk dengan kegiatan sebelum pernikahannya. Mulai dari pemilihan gaun, catering, dan rapat dengan WO. Semua ia lakukan bersama Michael yang selalu ada di sampingnya. Michael terlihat sangat tulus mencintai Ayu, bahkan semua orang tahu bahwa hanya dengan tatapan mata saja bisa terbaca betapa jatuh cintanya Michael dengan sosok Ayu yang tegas dan anggun sekaligus. Saat Ayu bersiap-siap untuk menikah dan undangan pernikahannya telah dikirim, David semakin merasa galau. Pernikahan Ayu adalah langkah yang meneguhkan bahwa hubungan mereka berdua telah berakhir dan bahwa Ayu telah menemukan kebahagiaan baru. David merasa cemburu dan menyesal tentang perceraian mereka. Sementara itu, Ica sibuk dengan ponselnya, terfokus pada barang-barang mewah dan kemewahan. Dia menghabiskan waktunya untuk menggulirkan berbagai situs belanja online dan mengejar barang-barang mahal yang dia inginkan. David yang merasa semakin tertekan oleh perasaannya yang bergejolak dan kerinduannya terhadap Ayu, mencoba untuk berbicara dengan Ica tentang perasaannya. Ica, ujarnya, aku merasa sangat cemburu melihat Ayu akan menikah. Aku merasa seperti aku masih terjebak dalam masa lalu dan aku merindukannya. Ica tanpa mengangkat kepala dari ponselnya menjawab dengan cuek. David, kamu selalu merasa galau karena Ayu, ini tidak akan berubah apapun. David merasa lebih terputus dan tertekan dengan respon Ica. Dia merindukan empati dan pengertian dari Ica terkait perasaannya terhadap Ayu. Pada saat yang sama, Ica yang tenggelam dalam dunianya yang penuh kemewahan. Hingga tibalah di hari yang dinantikan saat Ayu bersiap-siap untuk menikah dan undangan pernikahannya telah dikirim. David merasa semakin galau. Pernikahan Ayu adalah langkah yang meneguhkan bahwa hubungan mereka berdua telah berakhir dan bahwa Ayu telah menemukan kebahagiaan baru. David merasa cemburu dan menyesal tentang perceraian mereka. Sementara itu, Ica sibuk dengan ponselnya, terfokus pada barang-barang mewah dan kemewahan. Dia menghabiskan banyak waktunya untuk menggulirkan berbagai situs belanja online dan mengejar barang-barang mahal yang dia inginkan. David yang merasa semakin tertekan oleh perasaannya yang bergejolak dan kerinduannya terhadap Ayu, mencoba untuk bicara dengan Ica tentang perasaannya. Ica, aku merasa sangat cemburu melihat Ayu akan menikah. Aku merasa seperti aku masih terjebak dalam masa lalu dan aku merindukannya. Ica tanpa mengangkat kepala dari ponselnya menjawab dengan cuek. David, kamu selalu merasa galau karena Ayu, ini tidak akan merubah apapun. David merasa lebih berputus asa dan tertekan dengan respon Ica. Dia merindukan empati dan pengertian dari Ica terkait perasaannya terhadap Ayu. Selama kondangan, Ica secara sengaja mencoba mengganggu suasana dengan mengatakan bahwa Ayu mandul kepada Michael.
Michael, selamat atas pernikahannya ya. Tapi sayang, wanita yang kamu nikahi ini tidak akan memberikan kebahagiaan yang hakiki. Karena dia kan mandul. Aku bicara begini karena aku tidak ingin kamu kecewa suatu saat nanti, karena terlalu banyak berharap. Pernyataan ini ditujukan untuk merusak citra Ayu atau menciptakan ketidaknyamanan dalam pernikahan mereka. Ayu yang mendengar kata-kata itu langsung tersentak. Dirinya baru saja menemukan kehidupan baru, kenapa selalu ada orang yang ingin merenggut kebahagiaan darinya, bahkan di awal pernikahan. Sesaat Ayu menundukkan kepalanya, hingga tangan Michael langsung memeluknya erat dari samping. Michael mencintai Ayu apa adanya, tidak terganggu oleh pernyataan tersebut dan menjawab dengan bijak. Michael tersenyum dan berkata, Ayu adalah perempuan yang luar biasa dan saya mencintainya apa adanya. Kita telah membahas banyak hal bersama, termasuk rencana masa depan kita. Kita akan menjalani kehidupan bersama tanpa mempermasalahkan hal-hal seperti itu. Mendengar jawaban dari Michael yang begitu percaya diri, Ica begitu kesal dan langsung turun panggung lalu mengajak David yang sedang duduk di kursi tamu untuk pulang. Hari berganti. Di rumah David, paket demi paket terus berdatangan, dan kamar Ica menjadi penuh dengan barang-barang mewah yang dia beli. Barang-barang mewah ini termasuk pakaian, sepatu, tas, dan perhiasan dengan merek terkenal. Kamar Ica menjadi tempat yang dipenuhi dengan barang-barang mahal dan mewah. David mulai merasa khawatir dan terganggu oleh kebiasaan Ica untuk menghabiskan uang pada barang-barang mewah ini. Dia merasa bahwa Ica semakin terjebak dalam dunia materialistik yang tidak selaras dengan nilai-nilai yang penting bagi mereka sebagai pasangan. Di tengah pernikahan mereka, David mulai mencurigai bahwa Ica masih sering bertemu mantan suaminya untuk memberinya uang. Ini membuat David merasa khawatir dan tidak nyaman, dan dia memutuskan untuk membicarakan hal ini dengan Ica. Suatu malam, setelah mereka pulang dari suatu acara, David duduk bersama Ica di ruang tamu. Dengan ekspresi serius, dia berkata, Ica, aku perhatikan kamu masih sering bertemu dengan mantan suamimu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kamu lakukan dengannya? Ica terkejut oleh pertanyaan ini dan merasa tertekan. Dia pun menjawab dengan nada defensif. David, kami hanya bertemu untuk bicara tentang beberapa hal, termasuk keuangan. Ini tidak ada hubungannya dengan hubungan kita. Ica yang merasa terpojok pun mencoba untuk menenangkan pikiran David. Dirinya tidak ingin ketahuan bahwa antara dia dan suaminya masih sering bertemu untuk melepas rindu. Entah efek dari ketahuannya Ica atau bukan, yang pasti kejadian itu cukup membuat dirinya stres. Ketika Ica merasa tertekan dan stres dalam hubungan pernikahannya dengan David, hal ini akhirnya berdampak pada kesehatannya. Stres yang berkepanjangan dapat berdampak negatif pada tubuh dan kesehatan seseorang. Akibatnya Ica jatuh sakit dengan kondisi yang serius. David khawatir dan bersalah karena kontribusinya dalam situasi yang menekan Ica, mendampinginya ke dokter. Setelah pemeriksaan yang teliti, dokter memberitahu bahwa kesehatan Ica semakin memburuk dan ada risiko bagi kesehatan bayi mereka jika kehamilan terus berlanjut. Oleh karena itu, dokter menyarankan Ica untuk melahirkan secara prematur untuk menjaga kesehatan mereka berdua. Di sisi lain, Ayu akhirnya mendapatkan berita gembira bahwa dia hamil. Kabar ini membawa kebahagiaan dan kegembiraan yang besar bagi Ayu dan Michael yang telah lama mendambakan untuk memiliki anak bersama-sama. Saat mendengar berita ini dari dokter, Ayu merasa sangat bahagia dan haru. Dia merasa bahwa ini adalah penghormatan dan hadiah atas perjalanan hidupnya yang telah menghadirkan banyak tantangan. Michael juga merasa sangat senang dan mereka merayakan berita ini bersama. Mereka mulai bersiap untuk perjalanan kehamilan yang akan datang dengan mempersiapkan kamar bayi dan bicara tentang nama-nama yang mereka inginkan untuk anak mereka. Ketika David mendengarkan kabar bahwa Ayu hamil, dia merasa bingung dan terkejut. Dia telah berpikir sebelumnya bahwa Ayu mandul dan berita ini mengejutkannya. David merasa campur aduk oleh berita ini dengan perasaan penyesalan dan kerinduannya terhadap Ayu yang datang kembali. David merasa bersyukur bahwa Ayu dan Michael mendapatkan berita yang membahagiakan, tapi pada saat yang sama itu juga bisa menimbulkan perasaan konflik dalam hatinya. Dia merasa bahwa dia melepaskan hubungan dengan Ayu terlalu cepat dan bahwa dia sekarang harus menghadapi karma dari keputusan tersebut. Setelah Ica melahirkan, mereka merasa bahagia dan bersyukur memiliki seorang bayi yang sehat. Namun beberapa hari setelah kelahiran, bayi mereka tiba-tiba mengalami pendarahan yang serius dan membutuhkan donor darah segera. Ini adalah momen yang sangat menegangkan dan mengkhawatirkan bagi Ica dan David. Mereka segera membawa bayi mereka ke rumah sakit, di mana tim medis bekerja keras untuk mendiagnosis dan mengatasi masalah pendarahan bayi tersebut. Dokter mengatakan bahwa mereka memerlukan donor darah secepat mungkin untuk menyelamatkan nyawa bayi itu. Ica dan David merasa panik dan khawatir, tapi mereka juga merasa bersyukur karena ada peluang untuk menyelamatkan bayi mereka. Mereka menghubungi keluarga dan teman-teman mereka untuk mencari donor darah yang sesuai. Situasi makin rumit ketika ternyata tidak ada yang cocok sebagai donor darah untuk bayi mereka di antara David dan Ica.
Namun secara kebetulan, mantan suami Ica punya tipe darah yang sesuai dan dapat menjadi donor darah. Curiga dengan kejadian yang terjadi, David memutuskan untuk melakukan tes DNA untuk memastikan bahwa bayi yang baru lahir adalah anaknya. Ica, meskipun merasa tersinggung oleh tindakan ini, setuju untuk melakukan tes DNA guna membuktikan kebenarannya. Tes DNA dilakukan untuk bayi tersebut, dan hasilnya menunjukkan bahwa bayi itu adalah anak biologis dari mantan suami Ica. David merasa sangat terkejut dan terpukul oleh hasil tes tersebut. Ini adalah momen yang sangat sulit bagi mereka, dan kepercayaan bahwa hubungan mereka menjadi sangat tergoyahkan. Ica merasa bersalah dan khawatir tentang dampak dari situasi ini pada pernikahannya dengan David. Mereka harus menghadapi konsekuensi dari temuan tes DNA ini dan kemudian menghadapi perubahan besar dalam dinamika hubungan mereka. David yang baru saja mengetahui bahwa bayi yang lahir adalah anak biologis mantan suami Ica merasa sangat kecewa dan marah. Kekecewaan dan kemarahan yang dirasakannya sangat besar karena dia telah berinvestasi emosional dalam hubungannya dengan Ica dan telah mendukungnya melalui banyak tantangan. Dia merasa bahwa Ica telah menyembunyikan informasi yang sangat penting tentang kehamilannya dan asal-usul bayi tersebut. Perasaan terhianati dan terluka bisa mendalam dalam situasi seperti ini. David menghadapi konflik batin yang berat. Di satu sisi dia masih mencintai Ica dan ingin mendukungnya, terutama karena bayi tersebut adalah hasil dari pernikahan mereka. Namun di sisi lain dia merasa kehilangan kepercayaan pada Ica dan merasa sangat tertipu. Saat konflik antara David dan Ica makin rumit dan kepercayaan dalam hubungan mereka semakin terkoyak, David akhirnya memutuskan untuk menceraikan Ica. Keputusan ini tidak diambil dengan ringan, tapi sebagai akibat dari semua ketidakpastian dan kekecewaan yang telah mereka alami. David merasa bahwa hubungannya dengan Ica tidak lagi sehat dan tidak bisa bertahan. Dia juga merasa sangat menyesal telah menceraikan Ayu, perempuan yang dicintainya, dan merasa bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Kesalahan dalam memahami perasaannya terhadap Ayu telah membuatnya berada dalam situasi yang rumit dan penuh konflik dengan Ica. Saat mereka menghadapi perceraian, David merasa sangat terbebani oleh rasa penyesalan dan kerinduannya terhadap Ayu. Dia merasa bahwa dia telah kehilangan kesempatan besar untuk membangun kehidupan bersama Ayu, perempuan yang benar-benar dicintainya. Setelah menceraikan Ica, David menemukan dirinya menghadapi masalah keuangan yang serius. Emailnya dipenuhi dengan tagihan yang mencapai ratusan juta dari rekening kartu kredit yang mereka gunakan bersama selama pernikahan mereka. Ica tampaknya telah terbiasa membeli barang-barang mewah dan mahal dengan kartu kredit David selama mereka bersama. David merasa sangat terkejut dan cemas menghadapi hutang besar ini. Dia harus menghadapi konsekuensi keuangan dari keputusan pernikahannya dan memikirkan bagaimana cara untuk menyelesaikan tagihan yang terus bertambah tersebut. Situasi ini membuatnya merasa marah dan kecewa dengan Ica atas tindakannya. Kehidupan David semakin rumit setelah perceraian dengan Ica. Selain masalah keuangan akibat tagihan kartu kredit yang besar, pekerjaannya juga terpengaruh. Ica tampak telah mempengaruhi pekerjaan David selama pernikahan mereka. Ketika David sedang merasa terpuruk dan menghadapi masalah besar dalam kehidupannya, dia secara kebetulan melihat Ayu dan Michael dari kejauhan. Mereka terlihat sangat bahagia dan perut besar Ayu menandakan kehamilan mereka yang berkembang dengan baik. Mereka berjalan berdua sambil tersenyum dan bersenang-senang. Pemandangan ini memicu perasaan campur aduk dalam diri David. Di satu sisi, dia merasa bahagia melihat bahwa Ayu telah menemukan kebahagiaan dan kehidupan yang harmonis bersama Michael, serta menantikan kelahiran anak mereka. Di sisi lain, dia merasa terkenang akan kesalahan yang telah dia buat dengan menceraikan Ayu dan perasaan penyesalan muncul kembali. David butuh waktu untuk merenung dan memproses perasaannya setelah melihat pemandangan ini. Ini adalah momen yang menggambarkan bagaimana kehidupan berlanjut bagi setiap orang. Dan orang-orang yang pernah berada dalam hubungan yang rumit pun akan terus melangkah ke depan. Keputusan dan tindakan di masa lalu bisa mempengaruhi perasaan dan pandangan kita terhadap masa depan. Saat David melihat Ayu dan Michael yang bahagia dengan perut besar Ayu, perasaan campur aduk dalam dirinya semakin kuat. Cinta yang masih dia rasakan untuk Ayu ditambah dengan kesulitan keuangan dan pengkhianatan oleh Ica membuatnya merasa hancur. David merasa terpukul oleh situasi ini dan merasa sangat sendirian. Rasa cinta dan penyesalannya terhadap Ayu semakin mendalam. Dia merasa seperti dia telah melepaskan kesempatan untuk membangun kehidupan bahagia dengan Ayu. Kejadian ini bisa memicu perasaan depresi dan putus asa dalam dirinya. Emosi David tidak terkendali. Dirinya menatap cermin di depannya yang menampilkan bayangannya yang sangat berantakan. Kantung mata yang tebal, wajah yang tidak memiliki cahaya, David mulai mengingat kenangan demi kenangan kebahagiaannya dulu. Hingga tiba-tiba tangannya meninju cermin yang ada di depannya.
Pagi harinya rumah David dikelilingi oleh tanda polisi, ambulan terparkir di depan rumah mewah yang kosong itu dan banyak polisi serta jurnalis menunggu di depan. Berdasarkan saksi, yaitu asisten rumah tangganya, David ditemukan tak bernyawa dalam kamarnya, dipenuhi oleh pecahan kaca dan darah.